Selamat malam, rekan-rekan wartawan dan media semuanya. Malam hari ini kami akan menyampaikan beberapa update tentang penanganan robohnya pesantren Al-Qasim di daerah Sidoarjo. Terhitung saat ini sudah masuk pada hari ketujuh, yaitu di tanggal 5 Oktober ini, bahwa kita saat ini sudah dapat mengevakuasi jenazah. Khusus di hari ini ada eh, sebanyak 18 jenazah dan ada 3 body part. Mungkin di sini akan menimbulkan pertanyaan kenapa kami menyampaikan 18 jenazah dengan 3 body part. Kami sampaikan bahwa mungkin berbeda dengan yang dilaporkan melalui Basarnas, karena kami penghitungannya adalah berdasarkan ketika itu lengkap, maka kita akan sudah sampaikan bahwa identitas untuk satu badan jenazah itu sudah bisa teridentifikasi dalam arti miliknya satu orang atau satu nama. Namun kalau masih body part yang kami nanti takutkan, maka kami laporkan dalam bentuk tersebut body part supaya ketika nanti terjadi identifikasi ternyata body part beberapa itu yang adalah milik dari sebagian dari nama korban sehingga nanti akan menimbulkan perbedaan angka. Tapi nanti kami akan update ketika sudah teridentifikasi semuanya sehingga kita bisa tahu persis berapa jumlah jenazah yang sudah bisa kita evakuasi. Sehingga untuk saat ini kita masih ada target ataupun sesuai dengan data dari 167 yang sudah terevakuasi ada 40, sehingga masih ada sekitar 21 ya, 20 orang lagi yang belum terevakuasi. Dari 40 jenazah yang sudah kita temukan, 8 sudah teridentifikasi, kemudian masih ada 32 orang lagi yang belum teridentifikasi. Sesuai dengan yang disampaikan oleh DVI bahwa proses ini memakan waktu paling cepat 3 hari. Sehingga kita sama-sama bersabar untuk menunggu, walaupun progresnya lama, tapi harapannya akan menjadi pasti. Nah, itu yang akan kita harapkan. Selanjutnya, terkait dengan penanganan saat ini di lokasi, kita masih melakukan pembersihan terus dan mengerahkan alat yang beberapa alat, yaitu ada EXA yang menggunakan breaker dan 3 eksavator yang khusus nanti untuk pembersihan puing-puing. Di sektor sebelah utara dan tengah sudah kita lakukan pembersihan dan sudah mencapai sekitar kurang lebih 80%, tinggal nanti pada sisi sebelah selatan. Nah, perlu diketahui bersama melalui media ini kami sampaikan bahwa di sisi sebelah sana selatan ini memerlukan sebuah penanganan secara khusus ketika kita akan membersihkan atau memotong puing-puing bangunan yang masih tersisa. Kenapa? Karena di sektor sebelah kanan ini konstruksinya masih menyambung dengan gedung lama yang sebelah selatan. Jadi kalau rekan-rekan media kalau masuk dari gang yang di belakang kita posisi sekarang ini, ketemulah ada bangunan yang berwarna hijau itu, nah itu nyambung di belakangnya dengan gedung musola yang roboh. Kalau yang di sebelah utara tidak tersambung, terputus, sehingga kita memudahkan untuk melakukan pembersihan. Nah, dari hasil pemantauan awal, memang ada potensi-potensi jenazah yang masih ada tersimpan ataupun tertimbun di lokasi tersebut. Harapannya pada malam hari ini kita akan menggunakan mekanisme teknis yang khusus dengan didampingi oleh Pak Muji dari ITS ya selaku konsultan dalam penanganan ini untuk khususnya konsultan teknis konstruksi. Harapannya bisa kita akan melakukan penggeseran material yang ada di posisi selatan yang menyambung dengan bangunan lama. Dan kalau kita lihat secara langsung di lokasi, bangunan yang lama itu pun sudah miring. Takutnya kalau kita asal tarik, kita asal breaker, ketika itu terpatahkan atau sudah roboh ataupun menjadi beberapa potongan, menjadi tidak ada kekuatan bagi bangunan lama yang menyambung dada struktur ini akan menjadi roboh kembali. Ini yang kita harus perhatikan betul sehingga butuh kehati-hatian dan butuh teknik khusus. Mari kita tunggu sama-sama. Mudah-mudahan di malam hari ini kita bisa menyelesaikan di sektor sebelah selatan
dan masih ada potensi kemungkinan kita bisa menemukan korban yang masih belum ketemu. Ini kita akan terus langsungkan sampai kapan selesai. Harapannya progres yang kita ingin capai di sekitar hari Senin, mungkin ya paling lambatnya Senin malam atau Senin sore sudah bisa selesai. Dan kita juga sudah memberikan pasokan dukungan berupa untuk kesehatan bagi para petugas kita, baik itu dari Kodim, Polres maupun Basarnas maupun relawan yang terkait. Karena mereka sudah kerja berhari-hari ya, sudah selama 24 jam, tentu kondisi fisik ini akan berpengaruh sekali. Harapannya supaya mereka tetap ada konsentrasi dan kefokusan, sehingga kita sudah support dalam bentuk vitamin-vitamin. Kami mohon doanya dan mohon dukungannya, kesabarannya juga, supaya proses ini semua berjalan dengan baik dan lancar. Karena kita sudah tunjukkan dari sekian hari yang ada, mungkin sudah berjalan 3 hari, hasilnya lumayan signifikan yang untuk ditemukan jenazahnya. Tinggal kita menunggu proses-proses identifikasi yang sudah berada di Rumah Sakit Bayangkara. Kemudian juga bagi keluarga maupun orang tua wali, sebenarnya kita juga siapkan tempat untuk penampungan di sana selama menunggu identifikasi, yaitu berupa tenda penampungan dan juga menyiapkan berupa dapur umum atau dapur lapangan yang nanti tujuannya untuk memberikan makan bagi para keluarga yang tentunya sudah dari jauh-jauh dari Sidoarjo ataupun dari Surabaya. Itu untuk konfirmasi untuk hari ini terkait dengan hasil pelaksanaan penanganan robohnya musola pesantren Al-Quds ini ya di Sidoarjo ini. Sekali lagi mohon dukungan, mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan dan kesabaran dan kita bisa menangani ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, selamat malam. Oh, silakan kalau ada pertanyaan, mari silakan disampaikan saja, mungkin kita bisa jawab. Selamat malam, Mbak. Mungkin bisa sedikit dijelaskan terkait dengan teknik khusus tadi yang untuk melakukan pemindahan konstruksi tadi yang menyambung itu dilakukan seperti apa, Pak? Pemotongan rangka atau seperti apa, Pak? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Baik, terima kasih. Kalau di situ kan konstruksi yang kita lihat kan beton ya, Mas. Beton tentunya di dalamnya sudah ada tulangan besi dan ada campuran berupa semen dan material. Yang intinya kalau ini asal kita lepas atau kita potong, tentu kekuatan gedung yang lama tadi kayak saya sampaikan di sebelah selatan itu pasti akan tidak ada keseimbangan lagi, pasti akan menimbulkan kerobohan. Sehingga tadi sudah diputuskan oleh tim teknis bahwa itu akan diberikan semacam penopang dulu, sanggahan-sanggahan terhadap bangunan yang lama dan terhadap puing yang akan kita potong. Nanti mungkin teknisnya akan kembali lagi menggunakan sistem cutting, kemudian diangkat keluar supaya tidak menimbulkan getaran terlalu banyak. Terus kemudian baru kita masukkan ke dalam dump truck. Apabila tidak muat, nanti kita hancurkan lagi dengan breaker. Jadi prosesnya seperti itu kira-kira. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Silakan, Mbak. Uh, saya Arbi dari Metro TV mau memastikan lagi untuk seluruh jenazah yang hari ini ditemukan. Ini mungkin boleh dijelaskan detailnya ada di sektor mana, Pak? Dan juga ini tuh sudah masuk di lantai mana ya, Pak? Karena kan infonya kemarin itu ini fokusnya lantai 1 dan lantai dasar. Nah ini apakah sudah masuk ke lantai dasar atau masuk di lantai 1 begitu? Terima kasih. Baik, kalau yang kita sudah lihat di lokasi, ini sudah mencapai pada keramik bawah ya, keramik dasar. Memang ya ada yang memang target kita sebenarnya bagaimana kita bisa bersihkan puing karena sudah sesuai dengan informasi pada saat awal kejadian bahwa banyak santri itu berada di musola sedang melaksanakan sholat. Berarti target kita dalam rangka pembersihan itu untuk sampai ketemu dengan keramik dasar. Nah, sehingga disitulah mulai ketemu keramik dasar ini mulai ketemu banyak korban, Mbak. Ternyata begitu. Jadi sesuai kami sampaikan tadi, tentunya para jenazah banyak berposisi di lantai dasar. Dan kalau di sebelah mana, kalau sesuai dengan cerita yang sudah selamat ya, yang bisa terlepas dengan selamat ataupun yang sudah kita evakuasi pun selamat, pada saat terjadi keretakan ataupun sudah mulai roboh, mereka memang berupaya untuk mengevakuasi diri atau menyelamatkan diri itu melalui ke arah utara dan selatan.
Kenapa? Karena yang arah depan musola ini ternyata disitulah tempat mereka penyiapan material-material untuk pengecoran dan ada alat-alat untuk pengecoran di situ sehingga dia bisa lewat situ. Jadi memang kalau dilihat dari penemuan jenazah pun rata-rata berada di sebagian besar di sebelah selatan dan sebelah utara. Kalau yang di tengah memang ada tapi cuma beberapa. Demikian. Ada lagi? Cukup? Baik, terima kasih. Kalau sudah cukup, sekali lagi mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ini dengan baik dan lebih lancar. Terima kasih. Download Metro TV Extend sekarang.